Joser, hai drummer dimanapun kalian berada, khususnya Indonesian Drummer. Sekarang acara Tabu Burit Drum Special Edition di Kedai Maniak. Kita kedatangan tamu spesial, Adri Niji. Yeay. Dan Seno adalah supporter. Yeay. Kalau nggak ada Seno, nggak ada drum. Thank you buat Seno dan Mbak Foyong yang sudah support. Yeay. Ya, di Ramadan ini sangat spesial karena kita memulainya semuanya bisa dibilang episode pertama serba dadakan. Gue samperin. Nggak ada ininya tapi kedengeran karena ini produknya Let's Go. Pokoknya Let's Go keren. Tapi cepit, jadi baju nggak rusak. Oh iya, oke, magnet ya? Magnet. Keren, keren. Ini parah nih, sampai jarak 10 meternya masih keren. Oh. Jadi yang gue pernah posting itu, gue main drum, itu gue nggak gue maikin, nggak masuk mixer, berarti ini doang gue taruh di stand cymbal. Oh gitu. Ini kan magnet, taruh di stand Harusnya cymbal. bang, ketangkap semua suaranya. Ketangkap semua suaranya dan real banget jernih. Jadi pakailah Let's Go. Let's go. Oke, balik lagi ke acara Ngabuburit ID Bekasi di episode pertama ini. Spesial thank you banget buat Adri udah ngeluangin waktunya. Terus nanti kita bakalan sebelum ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Adri, namanya Michael ya. Ya. Kebetulan Michael ini murid lo ya. Si Michael ini belajar berapa lama? Tahun ya, Mike? Hah? Lebih. Ya, ini guru yang nggak mau mengakui muridnya. Enggak, lu suka dukanya, banyak sukanya apa dukanya Mas Eno? Sukanya. Banyak sukanya. Sukanya. Dia ngajarnya gimana? Ya, ngajarnya bagus. Banyak. Ya, gimana ngomongnya? Udah jujur aja, yang enak ceritain aja. Bagus. Oh, bagus. Lu ngomong diplototin ya barusan ya? Plototin. Ya, jadi sangat struktural dan metode banget. Ngebagusin diri sendiri. Boleh promo di sini, Mas. Jadi buat kalian yang mau live drum sama Seno bisa langsung DM Instagramnya. Yes. Ya. Apa Instagramnya? Seno Haji _ Dan mungkin murid lo bisa prepare. Ya, silakan. Ya, sambil lo prepare, kita ngobrol-ngobrol dulu aja, nggak apa-apa. Oke, brother. Selama Ramadan ini, aktivitas lo sama Niji seperti apa? Udah mulai ada aktivitas atau aktivitas lo di luar Niji? Ya. Gue selama Ramadan ini ngeberesin kontrak-kontrak yang 2020 kan udah mulai ada lagi. Oke. Nah, jadi ngeberesin itu, terus meeting juga sama label buat ngeberesin apa? Ada project Niji lah, apa recordingnya. Masih sama musiknya masih ya? Masih Niji live version ntar lagi keluar. Wih, Niji live dengan vokalis baru, ya. Ya, Ubay. Jadi ntar lagu-lagu hits lama versi live nyanyi Ubay. Oke. Akan keluar. Terus aktivitas lo di luar ngeband selama pandemi ini, selama bulan Ramadan ini? Paling cuman ya bisnis aja, ngebangun bisnis, terus ngeband juga cuman apa ngesain yang belum kelar aja dari 2020 kan. Kalau yang bisnis ini bisa sedikit lo ceritain nggak? Apa sih yang lagi lo jalanin? Digital sih, basically bisnis digital yang berhubungan sama cryptocurrency itu aja. Cryptocurrency. Iya. Mungkin buat teman-teman drummer atau ini banyak penikmat drum aja, bukan drummer juga, mereka nonton di sini. Ya. Kalau pengen tahu tentang apa yang lagi lo kerjain gitu apa? Udah bisa hubungi kemana? Ke Instagram? Langsung aja ke Instagram gua, DM aja nggak apa-apa. DM aja. DM-nya ke Adri Prakarsa ya? Ya, @Adri Prakarsa. Ya. Betul. Lo bisa nanya-nanya, misalkan lo pengen nanya tapi bingung nih openingnya dari mana, lo bilang aja gua yang nonton YouTube channelnya Ari Harjo Drum sama ID Bekasi. Iya, siap. Itu aja cluenya, lo pasti Adri langsung jawab, oh oke. Wah, gua akan langsung Betul. Gimana Sen, murid lo udah siap?
Oh, tinggal play. Oke. Kita bakalan ngelanjutin obrolan yang seru ini lagi sama gua, sama Adri, sama Seno. Tapi untuk itu kita mau nonton dulu nih perform member ID Bekasi dan juga muridnya Seno. Namanya Michael. Dengan lagu apa? Anti Flag. Wah, anak-anak sekarang lah ya. Oke, please welcome Michael dengan Anti Flag. Thank you Michael. Keren. Gak sia-sia lo belajar sama Seno. Handphone lo bisa dipegangin. Seneng tadi ya. Seneng lagunya habis. Sen lo ngajarin dia udah setahun lebih. Michael. Itu dia udah bisa main drum apa belum sebelumnya? Emang ada banget. Oh, cuma bisa-bisa. Terus kan ada dari baca. Soalnya anak kurang suka baca buku, jadi kebanyakan baca. Tapi ternyata pas begitu dia main lagi, dia genre emang beda dia baca. Tapi jadi belajar juga buat guru ya biasanya. Guru kan ngalamin gitu. Murid-murid nggak tadi kuliah lagu metal, jadi ngulik, ya kan? Kalau lu ngakalinya, antisipasinya, ini anak pengennya lagu-lagu terus kan? Sedangkan lu pengen ngajarin notasi. Iya, dengan struktural lah. Polanya gimana? Sebenarnya polanya harus diselang-seling. Oh gitu. Jadi lah, kalau misalnya mau ada teori juga. Jadi kan, gue berharap anak didik itu bisa tahu apa yang dia mainkan. Cara mainnya apa, dia mainkan itu. Banyak drummer yang dia bisa main tapi nggak tahu apa yang dimainin. Oh, ya. Itu catatan tuh buat kalian para sahabat. Doni, welcome. Oh. Itu drummer juga. Gitaris itu, gitaris. Penikmat drum ya Don ya. Ya, nah, berarti lo selama ngajarin dia istilahnya setahun lebih gitu, kepuasan lo berapa persen? Untuk sampai anak ini menjadi seperti ini, kepuasan lo berapa persen? Ya, 95% lo cari sempurna. Nah, langsung berterima kasih. Besok jangan lupa parcel. emang kendalanya baca not sih. Ya, oh, Bisa tapi dia baca ya, cuman gitu. Kan lebih ini anak lebih gampang ngikutin. Oh. Misalnya baca not, nah nggak bisa dicontohin, malah dia bukan bermotor, saya belum main. Oh, itu sebenarnya PR gurunya itu ya. Maunya dicontohin mulu nggak bisa sendiri, nah itu ibarat orang jalan maunya dititah mulu nggak mau jalan sendiri. Iya, soalnya sekarang kebanyakan orang belajar itu baca not, dia baca gambar, tapi dia nggak ngerti ini tuh not berapa sih, kenapa bisa jadi bunyinya begini, Nah, bisa di berarti kan di value-nya. iya. Nanti kalau Dia baca semuanya gambar aja. semuanya di apa misalkan 16 ada yang di sinkum atau di apa nanti akan sama 16 kan ada broken 16 namanya. ya. Itu dari 4 bunyi ada yang dipotong satu. Nah, ini di ininya atau di N. Nah, Belum
ada yang namanya talk show. Nah, Ini jelasin teori. nggak apa-apa. Ini kita harus ada sedikit teori karena Iya. acaranya Indonesia Drummer Bekasi Betul. Ngabuburit. Edukasi. Nah, edukasi. Nah, ini kan kita lagi sedikit nyinggung ke edukasi. Pengalaman lo zaman les dulu, lo les sama siapa sih? Gilang. Sama Mas Gilang. Gilang Ramadan ya. Itu pasti kan lo belajar, namanya kita murid ya, diajarin itu ada yang bagian yang lo suka, ada bagian yang lo nggak suka. Iya. Pasti ada dong. Iya. Bagian hal yang nggak lo suka itu tentang teknik apa? Reading sih. reading. Gue tuh bisa reading agak lama dulu. Karena orangnya lebih ke yang pengennya ngeband gitu, mau main gitu. Itu aja emang tuh itu klasik emang. Ada orang yang emang gitu dulu, Iya. tapi akhirnya bisa reading akhirnya. Berarti lo basically sebelum lo les lo udah ngeband. Udah. Nah, ya kebanyakan sih begitu ya. Udah. Gue ketemu Mas Gilang tuh SMA. Tahun berapa tuh, Bang? 2000 berapa ya? 1900 berapa ya? Lupa gue. 2000 gue kuliah tuh 2001 kan. Ah. Ya udah berarti 3 tahun sebelumnya tuh. Pas satu SMA lah ya. Lapa ya 99 lah. 99. Nah, gue pernah sedikit diceritain sama lo dulu. Tapi ini teman-teman banyak yang pengen tahu juga. Misalkan kayak waktu lo lagi pas sama Mas Gilang lagi diajarin jazz, itu hal unik apa sih yang pernah lo rasain? Oh, iya. Jadi yang gue lihat dari Mas Gilang nih ya, salah satu edukator drum yang luar biasa menurut gue. Jadi Mas Gilang itu kalau menciptakan muridnya nyetak sendiri, jadi sendiri, stylenya beda-beda. Itu yang gue bingung. Iya. Biasanya kalau guru itu nyetak murid plek-plekan kayak dia. Itu biasanya itu Mas Gilang itu jadi macam-macam. Nah, Mas Gilang tuh dulu ada satu hal unik waktu itu dia gini, itu kita belajar Latin waktu itu. Dipasangin lagu Latin, ada notasinya, kita baca sambil dengerin lagunya. Jadi ada notasi sama musiknya sekaligus, jadi gitu. Jadi baca tapi sekaligus ada ada hearingnya. Nah, Mas Gilang joget-joget. Nah, ini kalau Latin mesti norak-norak nih. Jadi di dalam pikiran itu, oh Latin tuh gitu. Jadi yang goyang-goyang tuh di sini nih. Lu bayangin kalau ada orang lagi caca. Oh gitu. Akhirnya gue ngerti idenya. Oh, berarti feel tuh itu ya. Ketika kita lagi main tuh kita masukin itu gitu. Mindset itu dimasukin lagi Latin. Jangan lagi main Latin masukinnya full jazz gitu kan. Iya. Nah, gimana gitu. Itu yang hal unik yang dari Mas Gilang lakuin sih itu. Keren sih. Ini secara mengajar totalitas ya. Iya, gila. Dan gue gilanya gini. Jadi waktu dia main double pedal tuh, gue, wih gila Mas Gilang cepet banget double pedal. Kan dia cepet banget double pedal. Suatu ketika gue sama Didi Riyadi nih masuk ke ruangan kan. Oh, lu angkatan ini Iya. waktu les. Mas Gilang nggak ada. Double pedal kita cobain yuk. Berat banget bos. Gila. Berat banget. Hah? Kok dia bisa? Dari situ gue liat orang sakti banget ini emang gila. Gue nggak nyangka seberat itu pedal-pedal. Iya, itu dia masih di endorse pro waktu itu. Ini sengaja gue taruh samping biar lu kalau ngomong. Makanya Mas Gilang pengajar. Belum pernah ada soalnya. Iya. Jadi gue kaget. Ternyata pedalnya berat parah. Gue sampai sama Didi wah gila. Kok wah ini orang emang sakti banget. Tenang. Ini canggih. Oh iya. Ya jadi Mas Gilang tuh unik sih. Sebagai guru tuh ilmunya beyond lah. Jadi dia kita baru minta apa, dia tuh sebenarnya udah tahu, udah pernah ngalamin. Percaya. Gitu. Jam terbang manggungnya juga kan gila gitu. Dia cerita dia dulu jalan ke LA naik mobil, manggung di klub, jalan lagi gitu, keliling sama Indra Lesmana gitu. Iya. Jadi gue kayak wow. Oh pernah lihat fotonya ya kan, yang waktu dia Iya. posting masih pakai kolor doang. Yes. Sebenarnya kalian ini segaris. Kan Gilang kan punya murid Sandi pasti muridnya Sandi. Oh. Gue Inang beda. Lo ini. Oh, Inang ya? Inang Nur saya itu beda ini. Iya, iya. Komunitas. Inang nggak sama Gilang ya? Iya, Inang nggak Sendiri dia, iya. Sendiri dia. Lu Mas Inang waktu main di God Bless keren juga tuh. Iya. Keren. Dia rocknya dapet ya. Keren. Enggak, Inang itu yang kecenderungan dia nggak suka baca not. Oh. Dia sebenarnya kalau sama Inang nggak baca not, dan gue itu bisa baca not karena gue harus ngajar. Oh. Jadi sebelum gue ngajar itu gue nggak bisa baca not. Gue pernah lihat Inang main di Peruts waktu itu. Main apa sama siapa gitu dia. Terus bass drumnya coplok. Jadi selama main lagu itu dia nendang gini men. Tapi on tempo dan asik. Gue bilang ini orang
gila banget. Pada nanti ya. Iya, gila. Gue pernah lihat dia di Parrots itu, di diskotik Parrots itu dimain gitu. Gue bilang gila. Satu lagi yang aja tuh Sandy Luntungan ada. Oh, Saya itu di orang ruangan sakti juga. Iya, gue lagi nonton, dia kayaknya telat atau gimana sama Elva, almarhum Elva. Dia pakai jas, mainnya sambil pakai jas gitu. Dia main swing. Sambil make itu. Ah gila, kanan kiri bro, swingnya. Kanan lagi seniman. Iya. Kirinya. Gila, ditukar-tukar sama dia. Datang cuma bawa stick doang. Iya, iya, dia gila. Lagu pertama baru ngecun. Gila. Kalau seumpamanya sekarang gue tanya untuk setup lo berarti, lu tuh emang soundnya itu emang yang di Niji aja atau lu punya idealis sound sendiri sih untuk drum? Sebenarnya sama, cuman kalau misalnya gue itu kan sebenarnya rootsnya kan black music ya sebenarnya. Cuman gue lebih ke kayak Silk Sonic tuh. Kalau sekarang tuh yang band sekarang tuh kayak Silk Sonic tuh si Bruno Mars kayak gitu tuh. Gue senengnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Niji di high-in dikit, nah, kalau idealisnya. Gitu. Tapi kalau main Niji agak busuk. Jadi gimana nih? Kalau misalnya di British tuh ada rumus. Lo kalau solo itu kesannya tuh kok soundnya busuk ya. Kalau di solo, jadi nggak enak gue solo bang bong. Tapi begitu disatuin, ini frekuensinya nyatu. Itu ajaibnya musik British. Jadi kalau misalnya musik British itu drumnya clear, terlalu bagus, tune-nya peng F A di rendah sama lo harus agak nuak lah. Jadi agak busuk. Jadi kalau dipakai solo tuh nggak enak emang. Tapi begitu lo main bareng berenam, nah karena frekuensi kan, gitarnya begini, bassnya begini gitu, jadi nyambung. Itu ya. Terus untuk simbal nih, tadi kan di sound tuningan untuk simbal, lu sama Niji sama lu misalkan lu main pribadi lu ada perbedaan nggak sih? Enggak sih, gua pokoknya intinya dark aja, Dalam aja. low, dark, vintage, dah itu sih. Kuping gue itu. Iya iya. Berarti emang nggak jauh-jauh dari di Niji. Ya. Karena kalau Niji itu bisa dicunin tinggi, kalau buat black musicnya, kalau buat Britishnya bisa ditengahin lagi. Itu sih. Cek. Oke, sekarang gue lempar ke member nih. Member. Ada yang mau lu tanya nggak tentang Adri? Wih, Erik. Hah? Kedengeran, deketin nih. Halo. Ini kan ini udah tahunan ya. Aku juga udah ada. Untuk kegiatan ini kita apa aja selama pandemi ini, untuk musik lagu atau apa? Kegiatan Niji selama pandemi ini. Sebenarnya sendiri-sendiri. Cuman begitu udah mau pandemi kelar ya kita lagi mau nyelesain album live kita gitu. Kita lagi keluar sih. Jadi nanti selama puasa ini kita manggungnya stop dulu. Mau nyelesain salah satu album live kita yang tertunda 2020 tertunda itu. Nah jadi begitu udah nanti abis Ramadan kita jalan lagi. Udah banyak berdatangan sih festival-festival sih. Tawaran festival yang seperti dulu kita 2019 kan kita memang spesialisnya band festival. JGTC, terus Jazz Traffic, sampai main ke tempat-tempat kayak gitu. Justru malah vokalis baru malah mainnya ke tempat yang lebih festival banget gitu. Di zaman giring ya. Gitu. Kalau zaman giring lebih ke gathering gitu banyak kan. Kalau yang ini lebih ke pensi sama festival. Cuma bedanya kalau main di gathering itu duitnya lebih banyak secara event, tapi secara long term itu lebih pendek umurnya gitu. Kalau festival tuh karena yang nonton itu muda, kebanyakan muda, pasti kita lebih panjang karirnya. Mereka kan pasti nonton terus. Dan festival itu lebih seru secara atmosfer ya. Ya, itu aja sih. Tapi kemarin itu gua sempat lihat di postingan lu ngetes di JIS ya, Jakarta International Stadium. Iya. Itu diundang langsung sama Gubernur Anies Baswedan. Iya. Itu lu main live atau sebenarnya hanya cek sound aja sih? Ngecek sound si stadium.
Ya, jadi kebetulan Jakpro hubungin kita dulu. Oh, Jakpro. Ya, Jakpro hubungin, terus gue bilang, oke, kayak gimana konsepnya? Dulu udah duluan Padi bilang gitu. Cuman konsepnya soundcheck, ngetes, cuman konser juga buat orang-orang yang kerja di situ gitu. Oh, iya. Itu aja, internal konser aja lah gitu. Secara yang kerja di sini banyak ya. Ya, dan Niji kan udah pernah kerja sama Manchester United kan. Jadi udah pernah tuh yang namanya ngelihat Old Trafford dari luar sampai dalamnya, sampai VIP, sampai ruangannya si Ferguson gitu udah pernah masuk gitu. Yang orang belum pernah masuk itu udah pernah masuk gitu. Nah, itu gimana ceritanya kok tiba-tiba Niji bisa di Old Trafford di Manchester United? Ya. Itu bisa berceritain. Iya, jadi kalau Niji itu sebenarnya lebih ke prestasi sih, bukan penjualan album. Kita biasa aja sebenarnya. Kita cuma paling tinggi itu 1 juta kopi udah, nggak sampai inilah. Cuman kalau prestasi mungkin Niji itu prestasinya ada yang belum pernah band Indonesia capai, itu kerjasama sama klub Inggris. Kita syuting video klip bareng, 1 frame, bikin lagu buat mereka, buat fans Asianya. Dan kita all access ke Manchester United itu, ke Old Trafford all access. Lu bikin klip sama pemain Iya, maksudnya? iya. Sama Rooney, sama Kagawa, 1 frame tuh. Kita main bareng, emang syutingnya bareng. Oh. Syuting bareng, ketemu, ngobrol. Iya. Ngobrol. Wah. Dan yang pertama kali gue tanya sama Rooney, waktu ketemu Rooney, lo FIFA lo mainin diri lo sendiri nggak? Dia bilang, oh yes, of course, I'm good. Dia bilang gitu. Kalau lu nggak bisa, Rudi nggak bisa bahasa Jawa. Yang bisa bahasa Jawa tuh Roni. O-nya 1. Ya, jadi gara-gara itu tahun depannya gue diundang pemerintah Inggris jalan-jalan red carpet ke semua destinasi Inggris yang nomor 1. Ya, jadi gara-gara itu, jadi gue ke rumahnya Perdana Menteri, ke situ gitu. Dan masuk ke rumah Perdana Menteri. Enggak, pertanyaan gue gini. Lu bisa sampai ketemu oke. sama Manchester United ini kan pasti ada perjalanannya. Oh iya, dulu, oke. kan? Jadi gini, jadi waktu itu gue album keberapa ya, kelima. Itu gue punya, bukan album keempat, gue ada 2 album. Jadi Liberty, Victory. Liberty itu bahasa Indonesia, Victory itu khusus bahasa Inggris. Tapi yang Victory ini gue danain lagi buat diproduserin sama produsernya Sex Pistol. Gitu. Ya, pas udah dapet kontaknya, berangkat kita ke Australia. Iya. Nah, Australia 5 lagu di mixing sama dia semua. Itu jadinya emang brutal banget, keren. Wah, ini di mixing sama diproduksi sama mixing sama orang sana emang beda ya gitu. Beda banget. Nah, rilis lah kita di Warner waktu itu, Warner Australia apa mana gitu. Nah, khusus yang itu. iya, internasional itu beredar lah tuh. Nah, kayaknya talent scoutnya si sponsor ketiganya Mr. Potato lagi nyari buat MU. Namanya Mr. Potato. Kentang tuh. Iya, kentang. Mr. Potato tuh itu tuh Pak Kentang. yoi, jadi dia itu sponsor ketiganya MU waktu itu. Jadi MU kan Aon, terus Iya, Nike, zaman satu itu lagi Aon sama Nike. lagi sama itu. Tetap waktu itu layer 3, jadi termasuk yang penting. Nah, dia kontak Warner-nya Australia waktu itu. Ini siapa ya? Ini band kalian ya? Oh bukan, itu band Indonesia. Kaget ya? Hah? Band Indonesia? Ini labelnya Musika di Indonesia. Udah kontak-kontakan, kita meeting 2 kali sama Mr. Potato, akhirnya sama orang MU-nya datang ke sini di Senayan City waktu itu. Dia kalau ke musik, kalau misalnya di Malaysia tuh kita ke Warner, Malaysia, Australia itu kita pakai Warner, kerja sama Warner. Kalau misalnya di Indonesia pasti Musika. Jadi emang kerja sama Warner sana. Kalau itu nggak mungkin kita bisa deal gitu. Ya intinya kita kerja sama itu udah sama kerja sama MU dibayar lagi. Dibayar mahal banget, parah. Nah, ada perbedaan nggak sama Jis? Bagusan Jis. Iya. Serius gua. Jadi waktu gua ke Old Trafford tuh ruangan pemainnya itu kan masih yang gaya lama ya. Dan kan Old Trafford itu kan pernah kena pihak-pihak Perang Dunia II tuh. Pernah dibom kan, wing 6 apa 9 gitu. Jadi dia dibenerin lagi kan sesuai dengan aslinya. Tapi kalau gua bandingin sama Jis kemarin, Jis tuh begitu modern, beda lah. Bagusan Jis lah. Tapi balik lagi, selama lu di Old Trafford tuh, lu kan all access katanya ya? Iya. Lu nonton pertandingannya, Iya. terus lu dapat tempat yang spesial. Iya, betul. Itu tempat spesial maksudnya kayak gimana? Jadi kalau orang nonton MU itu kan ke Old Trafford kan dia bayar tiket kan,
ke lorong-lorongnya. Kalau gue tuh masuknya ke lobbynya beda. Itu juga yang jaga lobbynya tuh cakep-cakep, baju hitam. Sudah gitu kita pakai name tag itu dia silver hitam. Nah begitu naik ke atas itu makanan, minuman semua gratis. Oh di atas yang ini ya, yang nontonnya kaca semua. Iya, itu? iya, Anjir. iya. Udah di situ itu makanan, minuman gratis pokoknya bebas. Udah gitu yang jaga cakep-cakep semua, nggak ada yang jelek. Ceweknya gila. Itu Cakep-cakep semua. si Randy berarti di produksi. Oh iya. Oh, doyan dia tuh. Nah, tapi yang lebih keren lagi, begitu lagi pemanasan MU sama Newcastle waktu itu, kita disuruh keluar sama orang MU-nya, suruh keluar ke stadion ya, suruh keluar. Lagu kita diputer. Wih. Lagu yang kita sama MU itu diputer di stadion itu. Wah, itu kita langsung rekam. Keren. Momen itu keren. Iya. Karena semua yang diputer di MU itu kan lagu-lagu band-band Manchester kayak apa sih Oasis gitu kan. Abis Oasis tuh Niji diputer gitu. Wah, gila kita bangga banget itu. Wah keren. Tapi memang nggak ada expose kalau dari sini karena memang cuma nama Trans 7 apa gitu. Gitu. Kenapa? Apa nggak boleh di? Nggak ngerti. Karena kan si Mr. Potato di sini mungkin nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu gede. Di sini kan yang gedenya si Tato ya, apa gitu. Oh iya. Dia di sini nggak terlalu gede. Tapi kalau di Inggris, di Australia gede dia, Malaysia gede dia. Gitu. Padahal kalau sebenarnya kalau di sini pun diputar kan impact-nya banyak banget. Iya, ya Impact mungkin itu, positifnya gitu. mungkin itu kali. Apa dia di dana marketing Indonesianya mungkin nggak terlalu gede. Wah. Ya. Di Indonesia yang impact Laskar Pelangi. Oh iya. Laskar Pelangi gila. Itu si Pak siapa itu yang di daerahnya namanya apa? Bangka Belitung. Itu langsung bahagia tuh kebetulan waktu gua sama tim X main di Bangka Belitung. Itu bupatinya masih adanya Ahok. Oh. Pak Basuri. Nah. Pak Basuri. Kakaknya Basuki, adiknya Basuri. Dia cerita ini semenjak Niji rilis lagu Laskar Pelangi dan filmnya Iya. itu wisatanya semakin bagus. Karena kan di Pulau Lengkawas itu memang dicetak itu Pak Pulau Laskar Pelangi emang ada tulisannya. Oh iya. Jadi kalau Masalah Laskar Pelangi impactnya gila banget. iya, karena kita syuting video klipnya kan di situ. Jadi kita harus 2 jam dari kota ke Pulau Lengkuasnya itu. Iya. Dan kita harus balik sebelum sore karena nggak ada listrik, nggak ada apa. Yang gue tahu setelah Laskar Pelangi, harga tahun baru nomor 1 di Indonesia. Gokil. itu jadi apa lu? Jadi apa tuh Dan? Jadi apa ya? Jadi sesuatu apa? Emas kayaknya. Kalau gue tahu Bitcoin, gue beli Bitcoin. Sayangnya gue nggak tahu. Sayang banget. Dan beli Bitcoin sama Ethereum ya. Nah, iya, kalau tahu dulu tuh. Sayangnya 2012 itu belum. Tapi selama pandemi ini berarti awal pandemi kan semua band nih, nggak cuma satu band, Iya. band, tapi semua pekerja seni ini kan Iya. benar-benar Iya, pasti. sudah beraktivitas di 2020. Pasti. Itu lu tetap produksi lagu atau lu bikin sesuatu apa gitu nggak sih sama Denji? Bikin cuman jarang-jarang kan itu gara-gara kan PPKM juga kan. Jadi nggak bisa ketemu juga. Oh iya, awal Iya kan? benar-benar. Jadi ya jarang sih, jarang banget. Terus di 2021 ke 2022 ini kan lu ada beberapa kali lu dapat jadwal manggung nih. Iya. Itu lu manggungnya secara tetap prokes atau memang udah bebas? Di sana sih prokes ya. Cuman notes-nya itu adalah kalau gua ngobrol sama yang ngadain acara tuh kasihan sih. Berapa titik sih itu? 4 ya? 4. Kalau ada dua konser yang memang udah dari 2020. Yang 3 lagi memang baru gitu. Berat, ada yang mau lu share nggak ke teman-teman member ID Bekasi di sini? Secara ID Bekasi ini bisa dibilang komunitas drum yang paling aktif sampai saat ini. Ada yang lu share nggak selain pengalaman atau misalkan kita bicara teknik atau lick yang paling favorit lu mainin? Seperti tadi kan lu soundcheck ada fill in yang sering banget lu mainin tuh. Itu lu mungkin bisa bagi nggak ke teman-teman member? Ya. Kalau gue sih basicnya lebih ke single stroke aja. Single stroke. Single stroke paling paradiddle, kombinasi itu aja.
Gue jarang, yang gue jarang tuh pakai double stroke, gue jarang. Berarti kalau lu sticking banyak kan main single sama paradiddle. Iya, iya. Soalnya tadi pas lu cek sound nih ada yang ngomong, itu pelannya gimana ya? Lambatnya gimana? Iya, jadi emang kadang-kadang latihannya emang harus fokus sih. Jadi kalau misalnya orang, kan biasanya orang kalau latihan tuh banyak hal ya. Dia ini dilatih itu, kalau gue lebih ke gue latihan ini, pokoknya fokus gue ini, goal gue itu, gitu. Jadi kalau orang bilang, ah lo mah itu doang latihan, biarin, yang penting gue master di situ. Tapi gue mau menguasai. Gue menguasai gitu. Terus kalau pemilihan stick size itu lo ada idealis nggak? Gue 5A. Gue 5A. Oh. 5A udah dari dulu sampai sekarang. Terus Tuh untuk stick? tip yang kayak gini aja, ngetelor juga apa? Gue oke. Yang penting kayu ya. Kalau gue penting kayu. Oh kalau apa? Fiber ya? Fiber enggak ya? Enggak. Gue kurang suka fiber sih. Karena kalau kayu kan dia bisa masuk ke lagu apa aja, Ya. ya kan? Sama panjang sticknya sih, gue nggak suka stick yang terlalu panjang kayak Victor tuh kan panjang banget ya. Panjang. Nah ini pas nih, Jenis kayu lu pengaruh nggak? Hickory sih. Sorry tetap ya. Sama ini sih pesan buat drummer-drummer. Jadi kalau misalnya kita lagi berusaha to the top ya, mau drum, mau punya band, mau apa, itu kita kan pasti punya level apa namanya, istilahnya tuh kalau mau berusaha keras tuh kita harus do the best gitu kan. Ya. Jangan do the best, Habisnya? whatever it takes. Oke. Karena level komitmennya tuh beda. Kalau do the best tuh cuman ya udah saya lakukan yang terbaik aja. Tapi kalau whatever it takes tuh apapun itu diterjang buat goalsnya. Ah, Gitu. lebih fokus ya. Lebih fokus. Jadi kalau misalnya ada orang bilang lo mau jadi drummer mau sukses nggak? Iya. Mau jadi apa? Gini. Band gue mau gini. Oke. Apa caranya? Wah, I'll do my best. Berarti si lama suksesnya. Do the best tuh apa? Levelnya masih ukurannya nggak jelas. nggak jelas. Nggak jelas. Tapi kalau whatever it takes itu dia akan ngelakuin apa aja untuk sukses. Oke. Wah, terus ini pertanyaan terakhir sebelum lu perform. Andri nanti bakal perform dan mainkan satu Mensuat. Tapi satu pertanyaan terakhir. Pengalaman lu paling berkesan itu bisa berkesan nggak asik, berkesan asik selama lu jalan mau sama Niji atau mau enggak sama Niji, itu apa lu bisa share ke teman-teman? Sebenarnya kalau ngeband itu ya, apalagi kita punya band, yang bikin bubar tuh cuman kalau lagi di perjalanan panjang ngobrol-ngobrol yang serius, itu bakal band bubar itu. Ya jadi sih kita udah gak ketemu keluarga, tour di perjalanan, terus kita ngomongin serius, besok konsep manggungnya gini, album kedua gitu, bubar lo besok bener. Karena pasti berantem. Ya. Jadi yang asik-asik aja kalau lagi perjalanan tuh, karena ngeband itu yang asik tuh manggungnya, kerjaannya, tapi yang nggak asik tuh adalah perjalanannya. Gue pernah 3 bulan nggak pulang, tur dari Jawa ke Papua tuh gue nggak pulang. Nah itu kacau sih, di jalan tuh bisa cuek-cuek karena begitu udah tahu tekniknya nggak ngomongin yang serius-serius. Kalau bisa bangor bareng ya, kalau bisa ya, karena itu bikin band together tight. Ya. Kalau Seneng dia yang bangor-bangor tuh. kalau ngomongin yang serius-serius, nanti konsepnya gini bro. Bandnya bangor tuh. Oh, itu pecah pala. Karena gue udah kejadian. Jadi gue bikin lagu Arti Sahabat itu, waktu itu gue tour sama Niji, sebulan nggak pulang. Ngomonginnya serius-serius, konsep kalau album 2, akhirnya berantem, Giring mau cabut. Oh, itu Album 1 tuh. Udah sempat mau cabut. Wah lu pilih manajer gue apa gue? Wah cabut ya. Tapi akhirnya gue tulis lagu Arti Sahabat itu, gue kumpulin anak-anak, yuk dengerin lagu. Ternyata jadi deh kita kayaknya nggak usah ngomongin berat-berat ya, karena nggak ketemu keluarga, dan Niji gitu kan anak-anak kota ya. Iya. Jadi maksudnya yang gedenya tuh di kota, karena kenalnya mall, gedung. Jadi ketika karena kota apa kabupaten tuh Kabupaten bete banget. tingkat 2. Iya. Makanya Niji tuh kalau manggung langsung pulang besoknya, whatever apa jadwal gitu, maksud pulang subuh pulang. Oh gitu. Pasti pulang, nggak pernah nginep 2 hari 3 hari tuh nggak pernah. Berangkat mepet-mepet, mau manggung besoknya baru terbang. Apalagi udah tahu Pak, kayak sini lagi. Iya benar. Pernah ya ke satu daerah, gue nggak mau nyebut di Jawa, padahal masih Jawa. Jadi gue manggung, begitu buka hotelnya oke lah, scary ya. Tapi begitu buka kamar mandinya, nggak ada atapnya bos. Ini nggak apa-apa. Langsung menyatu dengan alam. Kalau hujan, kalau hujan kan masih kena kan. Terus gue minta dong sama orang yang pas ini ada kamar yang lain nggak? Ternyata semuanya di hotel tuh gitu semua kamarnya. Sama alami kalau udah.
Gila gue bilang. Ya tapi suka dukanya band itu ya, di jalan kan. Iya. Ya di jalan itu yang bikin bete cuma jalan, tapi sama ngeband sama teman-teman tuh menyenangkan. Untuk sekarang udah ada Netflix ya. Jadi Oh dulu belum ada ya? dulu belum ada. Iya belum ada. Paling jadi antara main gaple di mobil, tau nggak main apa namanya catur, yang di handphone itu apa itu yang warna-warni? Ludo, sama Iya, jadi yang lucu-lucu aja lah. Ya kan, yang lucu-lucuan Yang aja lah. lucu-lucuan. Iseng-isengan, prank-prankan gitu aja lah, nggak usah yang iya, serius. terus dikerjain ya kan. Habis makan air putih bagi air putih dong. Taunya yang dikasih arak. Iya, gue juga pernah kayak Itu gitu. Pak. Soalnya kan saru kan warnanya. Nyaru sama ya kan. Air bening. Seno, ada yang mau lu tanya lagi nggak? Pak, belum udah mau nanti naik selalu. Puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya untuk menguatkan takwa ini kita diharuskan untuk berpuasa. Alhamdulillah. Makasih Ustaz Seno. Ustaz Seno. Gue nggak nyangka kan? Oh nggak nyangka. Casingnya aja ngeselin. Oke, Seno. Terima kasih. Semoga ini ilmu bermanfaatnya juga bermanfaat buat orang banyak. Amin. Amin. Dan juga sebelum kita Ini gak patis banget ya gue ya. Nggak, udah mendingan buka puasa ya. nggak apa-apa, kali ini ada sesi serius sedikit buat Seno. Oke, kita bakalan lanjutin lagi, tapi kita batalin dulu. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Mari kita berbuka puasa. Saya tak lupa ucapkan terima kasih buat Kedai Maniak. Thank you Kedai Maniak, tepuk tangan dong buat Kedai Maniak yang udah support Indonesian Drummer Bekasi. Dan juga BSS. Oke Besti yang di sana. Kita mau main nih, si Adri nih mau perform, tapi karena udah deket waktunya sama beduk buka, akhirnya kita cut dulu. Kita berbuka dulu dengan yang manis-manis. Yeay, manis. Nah, tapi ini ada masukan ini berat dari member ID Bekasi. Mas, kalau nggak ada challenge nggak seru. Challenge-nya sebenarnya menebak sebuah lagu. Menebak sebuah lagu. Kita akan kasih intronya. Nanti Adri nebak. Oh iya boleh. Taruhannya gini nih. Kalau Adri bisa nebak, berarti Adri tampil hanya dengan satu lagu yang mau bakal lu tampilin yang tadi. Tapi kalau tebakannya salah, bawain satu lagu Niji tambahan. Oh. Gimana? Berani nggak? Oke. Boleh. Tapi pasti kalah nih gue di sini. Berbikin. Gue yang kasih ini deh. Kasih tebakan gua. Ya udah ada. Lagunya udah ada. Lagunya. Bukan ini drum ya. Bukan, jadi lagu. Boleh nggak diputerin sekarang Boleh. lagunya? Siapa yang mau bagian putar? Alanda.
Bluetooth-nya, Bluetooth. Langsung aja Bluetooth. Judulnya? Tunggu. Ya. Apa tadi? Enggak apa-apa. Enggak, udah cukup lah. Enggak, udah. Apa? Judulnya gua nggak tahu tapi bandnya Offspring gitu. Bandnya Offspring. Judulnya? Gua judul lupa. Kamu and Play. Iya, nggak boleh play. Come and Play. Tapi buat gue salah. Come and Play. Nih gue tahu. Oke, sekarang. Gue salah. Soalnya depannya kayaknya nggak begini. Depannya kayak gini. Depannya gitu ya. Emang udah didesain. Salah emang gua tahu. Offspring judulnya Teraja. Ini mix ya. Berarti Adri dinyatakan kalah ya. Udah tahu. Berarti Adri wajib bawain lagunya Niji ditambah lagu Adri yang tadi Check Sound. Oke. Biarlah ini kan kita Setiarto bang. Mau lagu apa? Request mau lagu apa? Tutup lagi. Apa lagi? Laskar Pelangi. Oh, biarlah lebih banyak. 2. Oh, ini karena di Bekasi katanya biarlah ganti bagian. Bagenin. Biarlah bahasa Bekasi. Betawi ora ya. Bagenin. Gitu. Biarlah ya. Biarlah. Berarti biarlah sama lagu terakhirnya apa, Bro? Fatima Reni. Hah? Fatima Reni. Fatima Reni. Masih buat dulu dong gue. Yoi. Moises dulu. Oh iya, ini informasi nih buat drummer-drummer kalau pengen yang belum tahu pengen bawain lagu apa, ambil aja di YouTube bisa. Terus dipindah ke Moises, drumnya bisa dihilangin atau mau dikecilin. Itu bisa pakai Moises aplikasinya. Oke, thank you banget Adri. Yoi. Sekarang sebelum kita penutupan, Adri mau perform, mau bagi-bagi teknik ke kita semua teman-teman member edukasi. Yeay. Oke, please welcome Adri Niji. Oke, tepuk tangan dong buat Adri Niji.
Adri, thank you banget. Thank you, Udah Bro. main-main ke ID Bekasi. Dan ini adalah Roma ID Bekasi, Kedai Maniak, dan juga BSS support ID Bekasi selama event Tabuburit ID Bekasi edisi Ramadan. Mantap. Oke, dari ID Bekasi memberikan sesuatu yang tidak seberapa tapi bermakna buat makan mie. Wah, ini ya. Stick drum ID Bekasi featuring BSS. Yeah. Tepuk tangan buat Adri. Thank you. Ada pesan-pesan nggak buat member-member Indonesian Drummer Bekasi, brother? Ya, tadi jangan capek. Kalau belum dapet cita-citanya, kejar terus. Dulu gue juga dipatahin sama orang tua gue sendiri. Gue mau sekolah ke Berkeley nggak boleh. Gimana caranya gue bisa jadi musisi? Akhirnya gue udah cari kuliah yang nyantai, deket Jakarta. Ya gue kuliah di Paramadina. Jadi gue kuliah di Paramadina itu tujuannya biar gue bermusiknya gampang. Nah, Tujuannya kuliah itu. ya, jadi begitu nanti udah kuliah, Mama, Papa, ini ijazahnya. Aing ngeband dulu. Gitu ya. Jangan lupa di setiap minggunya, setiap hari Minggu Indonesian Drummer Bekasi selama Ramadan ini ada bintang tamu yang seru seperti Adri Niji, dan episode besok hari Minggu tanggal 17 akan ada drummer cewek fenomenal. Siapakah dia? Tunggu aja. Lihat flyernya di Indonesian Drummer Bekasi, Instagramnya di BSS Media, dan juga di Kedai Maniak, Instagramnya Kedai Maniak. Siapakah dia? Tunggu saja. Besok mungkin udah posting ya? Gimana admin? Besok udah posting. Dan juga openingnya nanti ada member-member Indonesian Drummer Bekasi juga. Iya, besok Erik pakai wing. Oke, thank you semuanya. Sukses buat kita semuanya. Salam apa? Berfoto. Oke, sebelum berfoto kita euforiakan slogan kita dulu ya. Indonesian Drummer Bekasi. Yeay. Yes, Joser, akhirnya selesai juga di episode pertama Tabuburit Indonesian Drummer Bekasi di Kedai Maniak Galaxy Bekasi. Ya, keseruannya gimana? Seru banget ya? Seru dong. Yang pasti di episode berikutnya akan ada drummer cewek yang sangat fenomenal selama pandemi ini. Doi tour kemana ya? Perlu gue sebutin nggak? Kayaknya lu boleh tebak-tebak semuanya di komen sini ya. Coba lu tebak di komen di bawah sini. Siapakah drummer fenomenal yang bakalan ngisi acara Tabuburit Indonesian Drummer Bekasi di Kedai Maniak bareng juga BSS. Besti-besti semuanya pasti sudah nunggu. Oke, komen di bawah sini. Tebak aja siapa aja. Buat kalian yang chat paling pertama, yang nebak paling pertama dan benar, kalian mendapatkan hadiah yang spesial dari gue sendiri. Bisa jadi nanti merchandise dari Tip Eko Official atau merchandise dari Ari Harjo Drum YouTube channel. Oke, tebak aja. Oke. Yes, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you banget sudah nonton channel gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Bahwa kalian semua drummer tidak harus pemain drum. Pecinta drum, penikmat drum, kalian semua boleh nonton, kalian semua boleh menikmatinya. Salam dari Ari Harjo Drum YouTube channel. Cakdes.